Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di pagi hari untuk saya boleh berbagi firman Tuhan kepada kita. Saudara, kita baca firman Tuhan di pagi hari ini untuk kita renungkan di dalam Amsal 26 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan berbunyi, "Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak." Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Tuhan menciptakan manusia itu begitu sangat baik, amat sangat baik. Artinya kita diciptakan dengan sempurna, segambar dan serupa dengan Allah. Tidak ada yang keliru dalam penciptaan. Tetapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, akhirnya kemunafikan, kebebalan, dosa, kejahatan merambat dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, kita akan menemukan orang-orang yang akan berbeda sikap dengan kita. Kita akan bertemu dengan orang-orang munafik, kita akan bertemu dengan orang-orang bebal, kita akan bertemu dengan orang bodoh, kita akan bertemu dengan orang baik, kita akan bertemu dengan orang yang sangat benar gitu, orang-orang yang luar biasa yang memberikan pengaruh yang baik dengan kita. Maka di pagi hari ini Amsal Salomo akan mengajarkan kita bagaimana kita menghadapi orang-orang bebal. Oke, kita fokus kepada orang bebal karena firman Tuhan ini mengarahkan kita untuk bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang bebal, orang-orang yang degil hatinya, orang-orang yang sebenarnya baik, bagus, pintar ya, tetapi karena kedegilan hatinya, karena kesombongannya, ya bebal. Saudara yang terkasih, orang bebal sebenarnya tidak identik dengan orang bodoh, ya. Namun orang bebal bisa bodoh, ya, bisa bodoh karena kebebalannya. Lebih parahnya saudara-saudara jika ada orang pintar tapi bodoh. Kenapa orang pintar ini jadi bodoh? Karena ada kebebalan dalam dirinya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, adakah di antara kita yang hari ini pintar tapi masih bebal? Nah, itu orang bodoh ya. Nah, orang bebal itu, orang bodoh, orang munafik, orang baik itu sebenarnya tidak dipelajari atau tidak ada pelajaran tertentu yang bisa mengarahkan kita ke sana. Ya, kita sekolah ya mulai dari SD, SMP, SMK, SMA ya, baru perguruan tinggi, lalu sarjana, belajar, terus belajar. Kita lahir terus belajar sampai kita mati pun. Orang yang sudah berkeluarga pun harus terus belajar, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, karena kita terus belajar, artinya kita harus tahu memposisikan hidup kita, bagaimana kita bertindak ketika kita menghadapi orang lain. Nah, sayangnya kita pasti akan bertemu dengan orang-orang bebal. Hal yang sama juga dialami oleh Raja Salomo. Salomo adalah seorang raja, saudara-saudara. Nah, sebagai seorang raja, dia pasti menemukan atau berhadapan dengan masyarakat yang memiliki sikap dan tingkah laku yang berbeda-beda. Setiap harinya dia akan bertemu dengan orang-orang itu, lalu menghakimi dan segala macam. Nah, di dalam penghakiman atau di dalam komunikasi yang dilakukan seorang raja kepada rakyatnya, tentu dia dalam bisa menilai. Ya, bisa menilai manakah orang bebal, mana orang baik, mana orang bodoh, mana orang pintar. Nah, saudara, Salomo mengatakan ada dua hal yang harus kita perhatikan ketika kita menemukan orang bebal lalu memberikan pertanyaan, mengajukan sebuah pertanyaan kepada kita. Perhatikan di dalam ayat yang keempat, dikatakan jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri sama dengan dia. Lalu ayat yang kelima, Salomo bilang jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Saudara, ada dua hal yang harus kita ketahui. Ketika ada seseorang memberikan pertanyaan yang keliru, yang sebenarnya dia tahu atau dia tidak mengerti jawabannya, ya, lalu mempertanyakan itu kepada kita supaya kita terjebak di dalamnya, maka kita harus memperhatikan ketika dia bertanya karena kebodohannya, kita tidak perlu menjawab. Keuntungannya adalah untuk kita. Kalau kita diam, berarti kita tidak sama dengan dia. Saudara, saya tahu
Dan kita tahu bahwa ketika ada orang bertanya dengan kita tahu pasti apa motivasinya. Apakah orang ini betul-betul ingin tahu, apakah orang ini hanya menjebak kita pasti tahu. Kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang orang tua, kita pasti tahu ya hal-hal seperti ini. Nah, Salomo mengajarkan kita bagaimanakah kita bersikap kepada orang-orang seperti ini. Ketika ada orang bebal bertanya kepada kita atas kebodohan dirinya, kita tidak perlu menjawab. Keuntungannya kepada kita. Kalau kita tidak menjawab, berarti kita tidak seperti dia. Kalau kita menjawab, keliru nanti. Semakin kita menjawab, semakin merambat nanti pertanyaan yang keliru dari dia. Berikut, ketika dia bertanya kembali, lalu kita jawab, Salomo bilang jawab saja. Supaya ia sadar, ia tahu bahwa dirinya bukanlah orang yang bijak. Nah, tentunya jawaban kita adalah jawaban yang sesuai dengan kebodohannya. Kita lihat daripada perjanjian baru ya, ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka mempertanyakan tentang Yesus, tentang pelayanannya, tentang kuasanya. Ketika mereka bertanya, ada kalanya Yesus diam. Betul ya? Ada kalanya Yesus menghindar, tidak perlu menjawab. Untuk apa? Lalu ada kalanya Yesus menjawab pertanyaan mereka, tetapi jawaban Yesus memberikan jawaban atas kebodohan mereka. Nah, saudara-saudara, dalam hal ini kita sebagai orang percaya harus bijak dalam bertanya dan memberi jawaban. Orang Kristen, orang percaya harus mampu bertanya dengan baik. Ketika kita bertanya, anggap pertanyaan itu membangun dirimu dan orang yang menjawabnya. Kemudian, setiap kita diberi karunia oleh Tuhan. Ketika kita bertanya, itu juga adalah karunia. Ketika kita menjawab, itu juga adalah karunia. Nah, ketika karunia diberikan kepada kita, jangan disalahgunakan. Amin ya. Berikut adalah Tuhan memberikan hikmat kepada kita tentunya. Kapan kita menjawab, kapan kita diam. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari orang lain yang hanya menjebak kita menghindari saja. Kalau kita tidak bisa menghindari, kita minta hikmat Tuhan dan Tuhan akan memimpin kita. Tuhan akan memberikan firman-Nya lewat mulut kita untuk menjawab kebodohan orang tersebut. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa di dunia ini kita pasti menemukan orang-orang yang berbeda sikap dengan kita. Oleh karena itu mari bijak, mari persiapkan dirimu, mari menjadi orang-orang yang pandai, berhikmat, memiliki komunikasi yang baik. Ingat, Tuhan berikan karunia kepada kita, Tuhan berikan hikmat kepada kita ketika kita diperhadapkan dalam situasi seperti ini. Amin ya. Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu ya menjawab orang-orang yang keliru ya, dan kita berikan pemahaman kepada mereka. Kalau seandainya orang-orang itu hanya mempertanyakan tentang Alkitab, seringkali ada orang bertanya kepada saya tentang Alkitab, lalu saya tidak menjawab dia sesuai dengan pertanyaannya. Saya sarankan, saya tidak menjawab tapi memberikan saran. Baca Alkitab, setelah baca ditekuni, lalu bertanya. Kalau dia tidak baca Alkitab lalu bertanya, itu omong kosong. Sama halnya menjebak dirinya dan orang lain. Oleh karena itu mari kita terus belajar supaya yang kita tanya pun kita mengerti, dan ketika kita mendapatkan jawaban kita lebih paham. Oke? Terima kasih untuk saudara-saudara yang telah mendengarkan renungan hari ini. Sampai jumpa di hari selanjutnya. Besok hari Minggu, persiapkan dirimu untuk memasuki ibadah di esok hari. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.